Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan fisik, yaitu bagian yang kedua. Yang belum menyimak materi yang pertama bisa buka materi saya yang bagian pertama. Pemeriksaan tegumen rambut dan kuku. Ini untuk pemeriksaan tegumen. Pemeriksaan tegumen yang inspeksi dilakukan untuk memeriksa toleransi, bagaimana warnanya, ada jaringan parut, bagaimana vaskularisasinya, lalu memeriksa warna kulit. Pertama, apabila berwarna coklat, kemungkinan dikasih melanin, warna biru, kemungkinan hipoksia jaringan kulit, berwarna kemerahan, bisa peningkatan hemoglobin, bila dicat, bisa ada jaringan kulit, bila berwarna kuning atau eczerik, peningkatan bilirubin air dalam darah. Selanjutnya, palpasi. Dipalpasi adalah suhu kulit, teksturnya halus atau kasar, tukornya atau kelenturan, keriput atau tegang, apakah ada edema. Lalu pemeriksaan terpal kulit dengan cara mencuci daerah perut dengan kedua ujung jari, bukan kedua kuku ya, dengan kedua ujung jari. Lalu diperiksa apakah tubornya cepat. Bila kurang dari 2 detik, ini tidak ada dehidrasi. Apabila tubornya lambat lebih dari 2 detik, kemungkinan terjadi dehidrasi. Lalu pemeriksaan fitting edema, derajat edema, derajat 1 jika kedalamannya 1 sampai 3 mm dengan waktu kembali 2 detik. Derajat 2 jika kedalamannya 3 sampai 5 mm dengan waktu kembali 5 detik. Lalu derajat 3 jika kedalamannya 5 sampai 7 mm dengan waktu kembali 7 detik. Derajat 4 kedalamannya 7 mm dengan waktu kembali 7 detik. Derajat 5, derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Berikut ilustrasi dari fitting edema. Derajat 1 lebih 2 mm, derajat 2 2 sampai 4 mm, derajat 3 sampai kedalaman 6 mm, derajat 4 sampai kedalaman 8 mm. Untuk materi pemeriksaan fitting edema bisa dicek di buku saya. Selanjutnya, identifikasi luka pada kulit, tipe primer, makula, perubahan warna kulit, tidak teraba, batas jelas, bentuk melingkar kurang dari 1 cm. Ini patch bentuk melingkar lebih dari 1 cm. Bahkan untuk papula menonjol, batas jelas, elevasi kulit padat kurang dari 1 cm, kuak lebih dari 1 cm. Nodul, tonjolan padat berbatas jelas, lebih dalam dan lebih jelas daripada papula ukuran 1 sampai 2 cm. Itu lebih dari 2 cm. Lalu vesikula, menonjolan pada kulit, bentuknya bundar, berisi cairan serosa, diameter kurang dari 1 cm, sedangkan bulanya berdiameter lebih dari 1 cm. Ini contoh kondisi luka pada kulit. Pertama, ini ada papula. Ini penonjolan di atas permukaan kulit, berbatas tegas kurang lebih 1 cm. Lalu ada makula, ini kelainan kulit berbatas tegas dengan perubahan warna semata. Jadi hanya perubahan warna semata. Ini nodul, ini vesikel ya, contohnya pada herpes zoster. Tipe sekunder, postula, vesikel bola yang berisi nanah. Lalu ulkus, ini luka yang diakibatkan oleh vesikula atau bola yang pecah.
Kusta, cairan tubuh yang mengering, serum, darah, atau nanah. Eksoriasi, ini pengupasan epidermis. Scar, ini pecahnya jaringan kulit sehingga terbentuk celah. Lisenifikasi, penebalan kulit karena garukan atau kantuk. Berikut contoh-contoh kelainan pada kulit. Nevus pigmentosus, ini berpigmentasi pada kulit dengan batas jelas, hanya tai lalat. Berpigmentasi, daerah kulit yang warnanya gelap dari yang lain, dinamakan plasma galactica. Lalu ada vitiligo, ini daerah kulit yang pigmen. Tato, ini hiperpigmentasi buatan ya. Lalu hemangioma, ini bercak kemerahan pada pembuluh darah, dapat merupakan tumor jinak atau tai lalat. Angioma, ini pembengkakan yang terbentuk oleh proliferasi yang berlebihan dari pembuluh darah. Hidronevi, lebaran pembuluh darah areola dengan bentuk aliran yang khas, seperti kalajengking dan bila ditekan pedang. Garis putih pada kulit yang jadi akibat pelebaran kulit dapat ditemui pada ibu hamil. Selanjutnya pemeriksaan rambut, inspeksi dan palpasi, mulai dari penyebaran, bau, rontok, dan warna. Distribusinya bagaimana, merata atau tidak, adakah alopecia, daerah penyebabnya bagaimana. Lalu kualitasnya, hirsutisme, tumbuhan rambut melebihi normal pada sindrom Cushing, polikistik ovari, dan akromegali. Ada penurunan jumlah dan tumbuhan rambut pada penderita hipotiroidisme. Warna putih sebelum waktunya terjadi pada penderita anemia pernikasiosa. Merah dan mudah rontok pada pasien dengan malnutrisi. Ini contoh hirsutisme. Alopecia, kerontokan rambut. Selanjutnya pemeriksaan kuku, ini ada inspeksi dan palpasi yang perlu diperhatikan dalam warna, bentuk, dan bagiannya. Bagian-bagian kuku, metrik atau akar kuku, tempat lempeng kuku. Kalau lempeng kukunya, dasar kuku ini berdekatan dengan kuku. Lalu yang perlu diperhatikan juga ada kabin kincir. Adalah contoh kabin kincir, ini bisa berdekatan dengan gagal jantung pada pasien dengan penyakit paru. Selanjutnya pemeriksaan kepala, wajah, dan leher. Pemeriksaan kepala, infeksi untuk kepalanya, lonjong, apakah bulat, apakah simetris, dan pergerakannya seperti apa. Adakah hidrocephalus atau pembesaran. Dipalpasi apakah ada nyeri fontanella cembung atau tidak, ini pada bayi. Contoh bentuk kepala, brachycephaly, ini normal, ini sedang, ini ringan ya, ini sedang, ini berat di kepalanya, bentuknya putih. Selanjutnya plagiocephaly, ini bisa dilihat dari atas, normalnya seperti ini ada ringan, ini sedang, ini berat, ini bentuknya tidak simetris. Selanjutnya pemeriksaan mata, inspeksi, kelengkapan dan kesimetrisannya. Adakah exophthalmus atau mata menonjol, atau enophthalmus atau tenggelam. Kelopak matanya, adakah ödem, ptosis, peradangan, luka atau benjolan. Lalu bulu matanya rontok atau tidak, konjungtiva dan skleranya, adakah perubahan warna, ada kemerah, kuning, pucat, warna iris serta reaksi tubuh terhadap cahaya.
Ini fungsinya pen lab, salah satunya untuk memeriksa reaksi pupil. Meiosis mengecil atau mediasis atau membesar. Pinpoint atau kecil sekali, normalnya isofor ya, pupil kanan kiri itu sama besar, dikatakan isofor. Korneanya warnanya merah, ini biasanya karena peradangan merah. Warna putih atau abu-abu di tepi kornea, warna biru, hijau, mengeras, mati kedudukan korneanya. Ini contoh enophthalmus menonjol ya. Ini enophthalmus cekung. Nystagmus, gerakan ritmis pada bola mata. Strabismus mungkin kornea lebih dekat ke sudut mata ideal. Strabismus divergen, ini klien mengeluh melihat karena kelumpuhan otot. Pemeriksaan visus, pemeriksaan lapang pandang ini ya, klien dapat separuh dari median penglihatan. Hemopsia, klien tidak dapat melihat seperempat dari lapang. Lalu pemeriksaan tekanan bola mata dengan menggunakan termometri atau palpasi bola mata, memberikan konsistensi bola mata. Pemeriksaannya dengan kolonoskop. Untuk pemeriksaan telinga, inspeksi dan palpasi, amati bagian telinga luar untuk ukuran warna berdasarkan peradangan 60 cm. Dengan otoskop, periksa amati warna, bentuk, dan potensi ada perdarahan dan uji kemampuan telinga dengan bisikan pada jarak 4-6 meter untuk menguji kemampuan pendengaran telinga. Dengan arloji dengan jarak 30 cm, bandingkan kemampuan mendengar telinga kanan dan kiri. Ini bisa juga dengan garpu tala, lakukan uji Weber, mengetahui keseimbangan konduksi suara yang didengar klien. Normalnya klien mendengar seimbang antara kanan dan kiri. Dengan garpu tala dilakukan uji Rine untuk membandingkan kemampuan pendengaran antara konduksi tulang dan konduksi udara. Normalnya klien mampu mendengarkan suara garpu tala dari konduksi udara setelah suara dari konduksi tulang. Bisa dipraktikkan waktu praktek lab. Dengan garpu tala dilakukan uji swab test untuk membandingkan kemampuan hantaran konduksi udara antara pemeriksa dan klien dengan syarat pendengaran pemeriksa normal. Selanjutnya pemeriksaan hidung, inspeksi dan palpasi. Amati bentuk tulang hidung dan proses septum nasi, adakah pembengkakan atau tidak. Amati miotus, adakah perdarahan, kotoran, pembengkakan mukosa hidung, adakah pembesaran atau polip. Selanjutnya pemeriksaan mulut dan faring, inspeksi dan palpasi. Amati bibir untuk mengetahui kelainan. Ada labiosisis atau labiopalarosis. Warna bibir apa pucat atau merah, adakah lesi atau masalah. Contoh kelainan bibir sumbing, apakah ada kelainan, dituliskan. Amati gigi, gusi dan lidah, adakah karies, kotoran, kelengkapan gigi palsu, gingivitis, apa lidahnya seperti apa, perdarahan dan abses. Amati orofaring atau rongga mulut, bau mulut, pula simetris atau tidak. Adakah pembesaran tonsil? T0 sudah dioperasi, T1 ukuran normal, T2 pembesaran tonsil tidak sampai garis tengah, pembesaran sampai garis tengah, atau pembesaran melewati garis tengah. Perhatikan suara klien, apakah ada perubahan atau tidak. Perhatikan adakah lendir atau asing atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan wajah, inspeksi. Perhatikan ekspresi wajah klien, warna dan kondisi wajah klien, sebab atau tidak, apakah ada kelumpuhan otot, fasialis atau tidak. Kelumpuhan otot misalnya pada pasien dengan stroke antara kanan dan kiri bisa berbeda. Selanjutnya pemeriksaan leher dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Amati dan rasakan bentuk leher, simetris atau tidak, ektomorf atau kurus ditemukan pada orang dengan kulit yang jelek.
pasien CBC. Sedangkan endomorf ditemukan pada klien obesitas. Adakah peradangan jaringan parut, perubahan warna, dan rasa? Selanjutnya, pemeriksaan kelenjar tiroid, apakah ada pembesaran atau tidak dengan meraba pada suprasternal pada saat klien menelan. Normalnya tidak teraba kecuali pada orang. Lalu pemeriksaan vena jugularis, apakah ada pembesaran atau tidak dengan cara lakukan pembendungan pada supraclavicular. Kemudian tekan pada ujung proksimal vena jugularis sambil melepaskan bendungan pada supraclavicular. Ukurlah jarak vertikal permukaan atas kolom darah terhadap bidang horizontal. Misalnya jaraknya sekian cm di atas atau di bawah bidang horizontal. Maka nilai vena jugularisnya adalah YVP, yaitu 5 dikurangi jaraknya tadi 6 cm. Normalnya 5 kurangi 2 cm itu. Lanjutnya pengukuran langsung tekanan vena melalui pemeriksaan CBC dengan memasukkan kateter pada vena. Tekanan normalnya 5-15 cm hidrofil. Selanjutnya palpasi pada leher untuk mengetahui pembesaran kelenjar tiroid dan posisi trakea. Pembesaran kelenjar limfa leher ini ada menandakan adanya peradangan pada daerah orofaring, infeksi TBC atau pembesaran tiroid dapat terjadi karena depresi. Perhatikan posisi trakea bila tergeser atau tidak simetris dapat terjadi karena proses besar proses pada paru atau mediastinum. Selanjutnya pemeriksaan payudara dan ketiak. Inspeksi ukuran payudara, bentuk dan simetrisan, dan adakah pembengkakan. Normalnya melingkar dan simetris dengan ukuran kecil, sedang atau besar. Kulit payudara, warna, lesi, vaskularisasi, edema. Areola, adakah perubahan warna pada wanita hamil lebih gelap? Puting, adakah cairan yang keluar atau pembengkakan? Adakah pembesaran pada kelenjar limfa aksilar dan clavicula? Lalu untuk palpasi, adakah sekret dari puting? Adakah nyeri tekan dan kekenyalan? Adakah benjolan massa atau tidak? Untuk memeriksa apakah ada tumor, ada tanda-tanda adanya massa. Lalu pemeriksaan torak dan paru. Secara umum pada beberapa garis bayangan yang digunakan dalam pemeriksaan torak yaitu garis midsternalis, garis yang ditarik dari garis tengah sternal ke bawah. Lalu garis clavicula, garis yang ditarik dari pertengahan clavicula ke bawah. Garis mid axillaris, garis yang ditarik dari pertengahan aksila ke bawah. Garis mid spinalis, garis yang ditarik dari pertengahan spinal ke bawah. Garis mid scapula, garis yang ditarik dari pertengahan scapula ke bawah. Inspeksi untuk torak, kesimetrisan, keadaan kulitnya seperti apa. Normal chest, diameter proximodistal lebih panjang dari anterodistal. Pigeon chest, diameter anteroposterior lebih panjang dari proximodistal. Funnel chest, ini diameter anteroposterior lebih pendek dari proximodistal. Selanjutnya barrel chest, diameter anteroposterior sama dengan proximodistal. Kyphosis, tulang belakang bengkok ke depan. Scoliosis, tulang belakang bengkok ke samping. Lordosis, tulang belakang bengkok ke belakang. Ini contoh kelainan bentuk torak. Ini pigeon chest, contohnya. Ini pectus excavatum. Ini kelainan bentuk dada. Ini pigeon breast, sternumnya menonjol ke depan. Sama tadi pectus excavatus, ini funnel breast, bagian sternum dan iga ini tertarik mendekati vertebra. Selanjutnya kelainan bentuk dada, ini barrel chest, bentuk dada tong atau biasanya karena emfisema.
Menonjolan bagian hemitoraks kiri antara sternum dan aspek cordis kadang memperlihatkan pulsasi jantung. Ini seperti tong. Contohnya lagi. Ini contoh kelainan tulang belakang, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Amati pernafasan pasien, ini masih pada infeksi toraks tadi. Frekuensi normalnya 16 sampai 24 kali per menit. Sudah kita pelajari di pemeriksaan TTV kemarin. Retraksi interkostalnya bagaimana? Retraksi suprasternal. Apakah ada pernafasan cuping hidung? Ini contoh macam-macam pola pernafasannya. Apnea, irama dan kecepatan pernafasan normal, tachypnea, peningkatan kecepatan pernafasan dari 24 ya. Bradypnea lambat tapi merupakan pernafasan normal. Apnea tidak terdapat pernafasan. Synstop, pernafasan secara bertahap lebih cepat dan dalam dan melambat selingi periode apnea. Biot, pernafasan cepat dan dalam dengan berhenti tiba-tiba. Kussmaul, ini pernafasan cepat dan dalam tanpa berhenti. Lalu amati ada atau tidak cyanosis dan batuk produktif atau kering. Kemarin macam-macam pola pernafasan sudah kita pelajari di pemeriksaan TTV. Selanjutnya lakukan palpasi di pemeriksaan taktil. Ini membandingkan getaran dinding toraks antara kanan dan kiri dengan cara menempelkan kedua tangan pemeriksa pada punggung klien, dan klien diminta mengucapkan kata 77, bisa juga 99. Nanti telapak tangan digeser ke bawah dan dibandingkan getaran. Normalnya getaran antara kanan dan kiri terasa sama. Silakan dipraktekkan waktu praktek. Selanjutnya perkusi, ini menempelkan jari tengah. Pemeriksa pada interkostal klien dan mengetuk dengan jari tangan yang satunya. Normalnya suara dinding toraks saat diperkusi adalah sonor. Hipersonor menandakan adanya pemadatan jaringan paru atau penimbunan cairan di dalam dinding toraks, atau dikatakan pneumotoraks. Selanjutnya auskultasi, ini untuk mendengarkan suara nafas. Vesikuler ini terdengar di seluruh lapang paru dengan intensitas suara rendah, lembut dan bersih. Lalu bronkial, di atas bronchium sterni suara tinggi, keras dan bersih. Bronkofesikuler interkostal 1 dan 2 dan antara skapula intensitas sedang dan bersih. Trakeal, ini di atas trakea pada leher, intensnya sangat tinggi, keras dan bersih. Selanjutnya suara ucapan, anjurkan klien untuk mengucapkan 77 berulang-ulang dengan stetoskop. Dengarkan pada area torak, normalnya intensitas suara kanan dan kiri sama. Kelainan yang dapat ditemukan, bronkoponi, suara terdengar lebih keras dibanding sisi lain. Goponi, suara bergema atau sengau. Pictobryopi, suara terdengar jauh dan tidak jelas. Ini suara tambahan pada auskultasi. Rels, suara terdengar akibat exudate lengket saat inspirasi. Rels halus terdengar merintik halus pada awal inspirasi. Rels kasar terdengar merintik panjang inspirasi. Rels tidak hilang dengan bronki akibat penumpukan exudate pada bronkus besar, terdengar pada fase inspirasi dan ekspirasi, hilang bila klien batuk. Kalau rels tadi tidak hilang saat batuk, kalau bronki hilang pada saat batuk. Wheezing ini terdengar atau mimik saat inspirasi akibat penyempitan bronkus, misalnya pada pasien asma ya. Lalu pleural friction rate terdengar kasar seperti kerusakan amplas akibat peradangan pleura, terdengar sepanjang pernafasan, lebih jelas pada anterolateral bawah dinding toraks. Selanjutnya pemeriksaan jantung, inspeksi, amati ictus cordis atau denyutan dinding torak akibat pukulan ventrikel kiri pada dinding torak. Normalnya pada ICS kelima midclavicula kiri selebar 1 cm, sulit ditemukan pada klien yang lakukan palpasi. Adanya pulsasi pada dinding torak, normalnya pulsasi tidak ada.
ICS 2 ini area aorta sebelah kiri kanan dan pulmonal pada sebelah kiri. ICS kelima sternalis kiri area epidalis atau ventrikel kanan. ICS 5 sebelah kiri area epidalis lakukan palpasi. Selanjutnya lakukan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Untuk mengetahui ukuran dan bentuk jantung secara kasar, batas-batas yang normal adalah batas atas ICS kedua mid sternalis, batas bawah ICS 5, batas kiri ICS 5 mid clavicula sinistra, batas kanan ICS 4 mid sternalis dextra. Lalu untuk auskultasi, dengarkan bunyi jantung. Pertama pada ICS 4 linea sternalis kiri, BC1 tricus epidalis, dan pada ICS 5 clavicula apex BC1 epidalis terdengar grup keras akibat penutupan katup mitral dan tricus epidalis. Ini bisa dipraktikkan waktu praktek lab. Selanjutnya dengarkan bunyi jantung 1 dan ICS linea sternalis BC kanan bunyi jantung 2 aorta. Lalu ICS kedua atau 3 linea sternalis kiri bunyi jantung 2 aorta terdengar dup akibat penutupan katup aorta dan pulmoner. Nanti ketika auskultasi dicek suara loop dan dupnya. Dengarkan BC3 kalau ada terdengar dari daerah mitral. Pada awal diastolik terdengar loop dup. BC3 terdengar normal pada anak-anak dewasa muda dan bila ada bunyi jantung 3 pada orang dewasa disertai dengan edem atau dyspnea berat sesak nafas berarti abnormal. BC3 pada klien dekompensasi kordi disebut galop, terjadi akibat getaran karena derasnya pengisian energi dari atrium kiri dan ruang sempit ruang yang lebih. Dengarkan juga suara murmur, suara tambahan pada fase sistolik, diastolik akibat getaran jantung atau pembuluh darah karena arus turbulensi darah. Derajat murmur 1 hampir tidak terdengar, 2 terdengar lemah, 3 agak keras, 4 keras, 5 sangat keras, 6 sampai stetoskop diangkat sedikit suara masih terdengar. Selanjutnya pemeriksaan abdomen atau perut. Khusus untuk pemeriksaan abdomen urutannya adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Berbeda dengan pada paru tadi ya. Karena palpasi dan perkusi dapat meningkatkan peristaltik usus. Abdomen terbagi dalam 4 kuadran dan 4 regi. Abdomen di 4 kuadran dan 9 regio. Untuk abdomen membusung atau datar, inspeksi ya, massa atau benjolan pada daerah apa dan bagaimana bentuknya, kesimetrisan bentuk abdomen, amati adanya bayangan pembuluh darah vena kalau terlihat pada bagian atas abdomen dan mengalir ke bawah lebih atas berarti ada absorpsi vena porta hepatica. Kalau tampak pada bagian bawah abdomen menuju ke atas berarti ada obstruksi pada vena cava inferior. Normalnya bila terlihat pembuluh darah pada abdomen berasal dari bagian tengah menuju ke atas, bawah, dan tidak terlihat terlalu menonjol. Lakukan auskultasi, jadi setelah inspeksi, auskultasi untuk mengetahui peristaltik usus atau bising usus. Catat frekuensinya dalam 1 menit, normalnya 5-3 kali per menit. Bunyi peristaltik yang panjang dan keras disebut boborikmi, biasanya terjadi pada klien dan bila sangat lambat atau meteorismus pada klien ileus paralitik. Oke, setelah diauskultasi baru palpasi ya. Nah tadi palpasi dan perkusi dapat mempengaruhi peristaltik. Lakukan palpasi, menanyakan pada pasien bagian mana yang mengalami nyeri, tidak ada nyeri abdomen ya. Lalu palpasi pada hepar, terposisi pasien terlentang dan kaki diteguk.
Perawat berdiri di sebelah kanan pasien dan meletakkan tangan ke bawah arkus kostai 12. Pada saat inspirasi, lakukan palpasi dan deskripsikan. Ada atau tidak nyeri tekan, ada atau tidak pembesaran beberapa jari dari arkus kostai. Perabaan keras atau lunak, permukaan halus atau berbenjol-benjol, tepi hepar tumpul atau tajam, normalnya hepar tidak teraba. Lalu palpasi lian. Posisi pasien tetap telentang, letak garis bayangan supra mid clavicula kiri ke arkus kostai melalui umbilikus, berakhir pada sias, kemudian garis dari arkus kostai ke sias dibagi ke 8. Dengan bimanual, lakukan palpasi dan deskripsikan nyeri tekan terletak pada garis kupet keberapa. Menunjukkan pembesaran lian. Palpasi apendik, posisi pasien tetap telentang, letak garis bayangan untuk menentukan titik McBurney, yaitu dengan cara menarik garis bayangan dari umbilikus ke sias dan bagi menjadi 3 bagian. Tekan pada sepertiga luar titik ini. Bila ada nyeri tekan, nyeri lepas, dan nyeri menjalar intralateral, berarti ada peradangan pada pendik atau awamnya usus buntu ya, appendicitis. Palpasi atau perkusi untuk mengetahui ada asites atau tidak. Perkusi dari bagian lateral ke medial, perubahan suara dari timpani ke dens merupakan batas cairan asites. Misal pada pasien dengan kelebihan volume cairan ya, kelebihan volume cairan peritoneum bisa menyebabkan asites. Shifting dullness dengan perubahan posisi miring kanan atau miring kiri. Adanya cairan asites akan mengalir sesuai dengan gravitasi, dengan hasil perkusi sisi lateral lebih peka atau dullness. Normalnya hasil perkusi pada abdomen adalah timpani. Selanjutnya pemeriksaan ginjal. Lakukan palpasi pada ginjal dengan bimanual tangan kiri. Mengangkat ginjal ke anterior pada area lumbal posterior. Tangan kanan diletakkan pada bawah arkus kostai. Kemudian lakukan palpasi dan deskripsikan apakah ada nyeri tekan, bentuk dan ukurannya bagaimana. Normalnya ginjal tidak teraba. Selanjutnya pemeriksaan genitalia pria, inspeksi, amati penyebaran dan kebersihan rambut penis dan skrotum, adakah lesi, adakah pembengkakan atau benjolan. Lubang uretra, adakah penyumbatan uretra pada bagian bawah, spodia, lubang uretra pada bagian penis, spodia. Pemeriksaan genital, palpasi penis, adakah nyeri tekan, benjolan, adakah cairan yang keluar, skrotum dan testis, adakah benjolan, nyeri tekan, dan penis. Testis normalnya teraba, elastis, licin, dan tidak ada titik. Kelainan-kelainan tampak pada skrotum, hidroseli, akumulasi cairan losa di antara selaput visceral dan parietal pada tindikan. Skrotal hernia, hernia dalam skrotum, dermatoseli, bentuk karena adanya obstruksi pada tubulus atau saluran sperma. Epididymal mass atau nodularity disebabkan adanya neoplasma atau maligna, sipilis atau tuberkulosis. Epididimitis, inflamasi atau infeksi oleh Escherichia coli, gonorrhea atau Mycobacterium tuberculosis. Torsi pada saluran sperma, rotasi atau aktivitas pada saluran sperma diakibatkan oleh infeksian pada testis. Tumor testikular, tumor pada testis menyebabkan multiple, sifatnya biasanya tidak nyeri. Inspeksi dan palpasi hernia. Amati daerah inguinal dan femoral, adakah pembengkakan. Sebelum palpasi, anjurkan pasien berdiri dan sebelah kaki dengan sisi yang akan diperiksa agak ditekuk. Masukkan jari telunjuk ke dalam kulit skrotum dan dorong ke atas inguinal.
Bila cincin membesar, sulit pasien mengejar atau batuk dengan cara inguinalis akan teratur. Selanjutnya pemeriksaan genital pada wanita, inspeksi kuantitas dan penyebaran pubis atau tidak, mati adanya lesi, eritema, keputihan atau indiasis. Palpasi tarik lembut labia mayora dengan jari-jari oleh satu tangan untuk mengetahui keadaan klitoris, selaput darah, orifisium dan perineum. Selanjutnya pemeriksaan untuk wawancara ya. Ini bisa dengan kompak. Di kadar itu pemeriksaan sekunder. Nah, K-nya itu keluhan utama. Tanyakan ke pasien keluhan utamanya apa. Jadi, setelah pemeriksaan fisik selesai, wawancara keluhan utamanya apa. Tanyakan keluhan. O-nya obat-obatan yang diminum. Nama ini obat-obatan yang diminum apa saja, rutinitasnya bagaimana, berapa dosisnya, berapa hari sekali, lalu makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi sebelum masuk ke rumah sakit. Habis minum apa, misalnya pasien diare, mengalami gangguan gastrointestinal, terkait makanan dan minuman terakhir yang dikonsumsi. Lalu penyakit yang diderita, apakah ada penyakit penyerta, perlu ditanyakan. Lalu apakah ada riwayat alergi? Lalu kejadian apa yang menyebabkan pasien bawa ke rumah sakit? Pasien kecelakaan atau penyakit yang lain yang menyebabkan pasien dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan berkala, jadi pemeriksaan tadi bisa dilakukan di awal atau pemeriksaan untuk dilakukan monitoring, sama seperti TTV yang kemarin. Di pemeriksaan bisa untuk screening di awal dan juga bisa untuk monitoring selama perawatan pasien. Secara umum pemeriksaan berkala yang perlu dilakukan keadaan respon pasien, nilai kembali jalan nafasnya, periksa pernapasan, frekuensi dan kualitasnya, periksa nadi, nilai keadaan kulitnya, periksa keseluruhan dengan sesama, nilai kembali penata laksana yang telah dilakukan, dan pertahankan komunikasi yang baik dengan pasien. Hal yang perlu dilaporkan: umur dan jenis kelamin, keluhan utamanya, tingkat responnya bagaimana, keadaan jalan nafasnya, pernafasan dan sirkulasinya, pemeriksaan fisik dan kompak yang penting tadi. Pemeriksaan fisik itu head to toe tadi, kompak tadi bukan pemeriksaan sekunder, K-nya keluhan, banyak obat-obatan, M-nya makanan atau minuman yang dikonsumsi terakhir kali, P-nya penyakit penyerta, A-nya alergi, dan K-nya tadi kejadian yang menyertai. Selanjutnya perlu dilaporkan adalah penata laksanaan dan perkembangan lain yang perlu dicontohkan. Tadi pemeriksaan fisik lanjutan dari yang bagian pertama kemarin. Silahkan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.